TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi.
Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet Katai Merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai Merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter. Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang.
Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3. Planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Masa TOI 1075b hampir 10 kali masa bumi, menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5. Planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet, barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi. Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi, ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet.
Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid, dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS 1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS 1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti awan. Sekarang bayangkan sebuah dunia aneh di mana logam cair jatuh dari langit. Sebuah planet di mana hujan kaca turun secara horizontal. Sebuah tempat di mana anginnya berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Meskipun planet-planet ini terdengar seperti mimpi buruk, mereka benar-benar ada. Apakah kamu bisa bertahan hidup di salah satu dari mereka? Tidak, tapi ayo, mari kita lihat alasannya. Sekarang bersiaplah dan aku benar-benar serius karena WASP 127b sangat mengerikan anginnya. Di bumi, badai terkuat kita menghasilkan angin sekitar 200 mil per jam. Bahkan Neptunus, planet paling berangin di tata surya kita, hanya mencapai sekitar 1.100 mil per jam. Tapi di 127b, angin melesat melintasi khatulistiwa dengan kecepatan luar biasa, 20.500 mil per jam. Itu 35 kali lebih cepat dari pesawat jet dan bahkan lebih cepat dari kecepatan yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi. 127b mengorbit bintang yang mirip dengan matahari kita, tapi jaraknya sangat dekat dengan bintang induknya, hanya 4,3 juta mil jauhnya. Itulah sebabnya butuh hanya 4,2 hari untuk menyelesaikan satu putaran orbit penuh. Panas di sana benar-benar gila. Puncak awan mencapai 1.800 derajat Fahrenheit yang cukup untuk melelehkan hampir ya apa aja. Dan 127b sangat masif. Ya, semacam itu. Ini adalah planet gas raksasa dengan diameter 1,3 kali diameter Jupiter, tapi masanya hanya 1/6 dari massa Jupiter yang membuatnya seperti balon raksasa panas dan mengembang yang melayang di luar angkasa. Atmosfer planet ini begitu mengembang sehingga pada dasarnya adalah bola badai yang mendidih dan mengamuk, benar-benar tidak bisa dihuni. Jika kamu berakhir di 127b, mustahil untuk bertahan hidup. Angin akan mengombang-ambingkanmu, panas ekstrim akan memanggangmu, dan planet itu tak punya pijakan padat. Tak mungkin bisa bernapas, bergerak, atau bertahan hidup sedetik pun di kondisi ekstrim ini. Namun uniknya, itu bukan planet terburuk yang bisa kamu singgahi.
Bayangkan dunia di mana hujan besi jatuh dari langit. Kenalkan, WASP-76b, planet yang sangat dekat bintangnya hingga sisi siangnya mencapai 4.300 derajat Fahrenheit, mampu menguapkan logam. Sisi malamnya lebih dingin, namun tetap mencapai 2.500 derajat. Suhu seperti itu membuat logam-logam tersebut mengembun menjadi awan dan turun sebagai hujan, seperti bola-bola susu mal cair yang meleleh jatuh dari langit. Planet ini mengorbit bintangnya setiap 43 jam, dan planet ini terkunci pasang surut, artinya satu sisinya selalu menghadap ke bintang. Angin di planet ini benar-benar gila. Bertiup hingga 11.200 mil per jam, angin-angin itu melesat melintasi planet, didorong oleh perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam. 76b ini sangat besar, raksasa gas berukuran 2 kali Jupiter. Planet ini nyaris di tepi atmosfer luar bintangnya. Ilmuwan mengaku belum sepenuhnya paham fisika di sini. Pada akhirnya, planet ini bisa aja berputar masuk ke bintangnya, atau radiasi bisa melucuti atmosfernya, menyisakan inti berbatu yang sangat panas. Sekarang, manusia di 76 feet nggak akan bertahan bahkan sepersekian detik. Sisi siang hari akan langsung menguapinmu, sama seperti sisi malamnya. Dan jangan lupakan anginnya. Kamu akan tercabik-cabik sebelum sempat menyentuh tanah, dan hujan besi akan menghantam sekitarmu seperti peluru api. Kedengarannya seperti tempat yang harus dihindari. Jadi, kalau kamu mencari investasi properti jangka panjang, hindari WASP-12b. Planet ini berjarak lebih dari 1.300 tahun cahaya di rasi bintang Auriga. Planet ini mengorbit bintang mirip matahari dengan sangat dekat, menyelesaikan satu putaran hanya dalam sedikit lebih dari 1 hari bumi, sekitar 26 jam. Suhu permukaan planet ini hampir mencapai 4.600 derajat Fahrenheit. Planet ini 40% lebih masif dari Jupiter, tapi gaya pasang surut yang kuat membuatnya memanjang seperti bola sepak Amerika. Tapi masalah utamanya adalah atmosfer planet ini telah mengembang hingga hampir 3 kali radius Jupiter dan sedang tertarik ke arah bintangnya. Artinya, planet ini perlahan hancur. Astronom memperkirakan 3-10 juta tahun lagi, planet ini bisa lenyap. Mereka menemukan awan material besar dari planet itu, termasuk zat kimia baru yang belum pernah ditemukan di planet lain. Tidak ada yang akan bisa bertahan hidup di 12b. Suhu permukaannya lebih panas daripada lava cair atau tungku manapun di bumi. Setelan pelindung apapun akan langsung gagal. Atmosfernya sedang tercabik-cabik oleh bintang planet itu, jadi tidak ada udara yang bisa dihirup, hanya hidrogen dan helium yang sangat panas mengalir keluar angkasa. Selain itu, gravitasinya sangat ekstrim, jadi bergerak di sana ya mustahil. Bagaimanapun juga, kamu akan langsung menguap bahkan sebelum mencoba melangkah. Tapi seburuk apapun planet sebelumnya, dunia berikutnya di daftar kita ini lebih parah karena di planet ini hujan kaca. HD 1897733b, aku akan memanggilnya Buba aja, benar-benar tempat yang menakutkan. Hanya 64,5 tahun cahaya dari bumi. Ini adalah raksasa gas, sedikit lebih besar dari Jupiter dan sekitar 11% lebih lebar. Tapi jangan tertipu, dunia ini bak mimpi buruk. Angin menderu melintasi planet ini hingga 5.400 mil per jam, 7 kali lipat kecepatan suara. Suhu di sana mencapai 1.600 sampai 2.200 derajat Fahrenheit, mampu melelehkan logam. Planet ini juga berputar sangat cepat, menyelesaikan satu orbit hanya dalam 2,2 hari. Ia melaju mengelilingi bintangnya dengan kecepatan sekitar 341.000 mil per jam. Warna biru kobalt planet ini bukan berasal dari air, melainkan dari atmosfer panas dan berkabut yang dipenuhi awan silikat. Awan-awan ini bisa mengembun menjadi kaca, dan angin sekencang badai di planet ini kemungkinan besar melemparkannya ke samping, membuat hujan di sana mematikan. Buba adalah Jupiter panas, sebuah planet gas raksasa yang melaju dalam orbit ketat mengelilingi bintangnya. Ini juga salah satu dunia paling ekstrim dan berbahaya yang pernah ditemukan para astronom. Jika entah bagaimana kamu berakhir di dunia ini, bertahan hidup jelas mustahil. Panasnya mematikan, angin gila akan membantingmu ke sana kemari. Payung tak akan menyelamatkanmu dari hujan kaca menyamping yang mencabikmu dalam hitungan detik. Singkatnya, kau tak akan bertahan sedetik pun di dunia tak ramah ini. Tapi ada sebuah planet yang membuat hampir semua dunia lain terlihat jinak. Namanya Gliese 436b.
Planet ini kecil untuk ukuran eksoplanet, seukuran dan semassa Neptunus. Namun, jangan terkecoh. Kedekatan dengan bintangnya membuatnya jadi salah satu planet terekstrim. 436b mengorbit bintang Katai Merah berjarak 2,5 juta mil. Sebagai perbandingan, Merkurius, planet terdekat dengan matahari kita, berjarak hampir 36 juta mil. Artinya, 436b mengelilingi bintangnya setiap 2 hari dan 15,5 jam. Itu secepat kilat, setahun di sana lebih singkat daripada akhir pekan panjang di bumi. Suhu permukaannya mencapai 820 derajat Fahrenheit yang terdengar tidak terlalu buruk jika dibandingkan. Tapi disinilah kejutannya, planet ini tertutup es. Tapi itu bukan es biasa, ini adalah es 7. Bentuk air kristal padat yang tercipta di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Bayangkan air yang begitu rapat sehingga alih-alih mencair di bawah panas ekstrim, ia tetap padat. Ilmuwan menyebutnya es terbakar. Bentuk es yang hanya bisa dibuat di lab bumi dengan kontrol ketat. Atmosfer planet ini pun aneh. Sebagian besar terdiri dari hidrogen layaknya raksasa gas, tapi mengandung metana 7.000 kali lebih sedikit dari perkiraan. Sebaliknya, astronom menemukan banyak karbon monoksida yang seharusnya tak bisa bertahan di panas ekstrem itu. Yang membuatnya makin aneh, 436b sedang kehilangan atmosfernya. Planet ini diselimuti awan hidrogen raksasa, kemungkinan terdorong keluar oleh gravitasi kuat karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintangnya. Awan ini 50 kali lebih besar dari bintangnya sendiri. Berbeda dengan ekor komet, awan ini tidak terhempas pergi. Awan ini mengikuti planeteer. Astronom memperkirakan Gliese 436b sudah kehilangan 10% atmosfernya. Jika manusia berhasil mendarat di sana, mustahil bertahan hidup sejak awal. Suhu permukaannya mampu menguapkan kulit dan membakar apapun. Gravitasinya sangat kuat karena planet ini sangat padat, sehingga melangkah akan terasa seberat mengangkat mobil. Lebih buruk lagi, bisa lebih buruk. Ya, atmosfer didominasi hidrogen serta karbon monoksida tinggi. Udara di sini beracun, satu napas aja mematikan paru-paru. Es terbakar yang padat ini membuat tanahnya jadi permukaan kristal rapuh yang mudah runtuh, meski Anda berhasil menghindari panas dan racunnya. Belum lagi orbit planetnya yang sangat cepat. Menyelesaikan 1 tahun penuh dengan sangat cepat berarti angin dan arus atmosfernya sangat ekstrim. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada baju pelindung, dan tidak ada parasut yang bisa melindungi Anda. Singkatnya, Anda akan langsung direbus, dihancurin, dan diracuni. Sementara es padat yang aneh di bawah kaki Anda tetap tidak mencair. Ya, selamat tinggal. Planet ini ya, yang ada di sini, seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Planet yang baru ditemukan ini mengorbit bintang yang jauh lebih kecil dan redup dari matahari kita. Namun, planet ini ukurannya sangatlah besar. Bintang sekecil itu tak mungkin menciptainya, jadi ini seperti menemukan telur burung unta di kandang ayam. Tim di Penn State membuat alat khusus bernama Habitable Zone Planet Finder. Ini instrumen yang dirancang untuk menemukan planet di sekitar bintang redup dan dingin. Alat ini terhubung ke teleskop besar di Texas. Alat ini mengamati cahaya bintang-bintang ini yang sebagian besar berupa inframerah dekat di luar jangkauan mata kita. Gawai ini bisa mendeteksi perubahan kecepatan bintang yang disebabkan oleh sebuah planet. Jika pergerakan bintang sedikit berubah, itu berarti ada tarikan gravitasi di dekatnya. Dulu, teknik ini membantu menemukan eksoplanet pertama di bintang serupa matahari. Kini, kami menyempurnakan metode ini untuk pengukuran lebih tepat. Tujuan utama kami adalah menemukan planet mirip bumi. Planetnya harus berbatu dan berada di zona layak bumi, area di sekitar bintang di mana air cair bisa ada. Teknik Doppler sulit mencari dunia mirip bumi, tapi pas buat bintang dingin redup. Makanya ketemu LHS 3154b yang mustahil. Planet terbentuk dalam cakram berisi gas dan debu di luar angkasa. Bayangkan awan berputar dari partikel halus. Partikel-partikel ini menyatu dan saling menempel, menciptakan cakram berputar yang datar. Seiring waktu, kepingan kecil ini bergabung membentuk inti yang padat. Inilah titik awal bagi sebuah planet. Setelah intinya terbentuk, ia menarik lebih banyak debu dan bahkan gas seperti hidrogen dan helium. Tapi membuat planet dengan cara ini tidaklah mudah. Mereka butuh banyak bahan, massa, dan material.
Proses ini disebut akresi inti. Bintang sangat membantu dalam proses tersebut. Umumnya, bintang besar bergravitasi kuat, jadi bisa kumpulin banyak bahan buat bentuk planet. Tapi bintang temuan baru ini tak terlalu besar, ukurannya 1/9 matahari. Bintang sekecil ini harusnya tak punya cukup cakram untuk membuat planet berat. Untuk melakukan itu, cakramnya seharusnya setidaknya 10 kali lebih besar. Tapi planet berat ini, LHS 3154b, benar-benar ada. Nah, planet misterius ini 13 kali lebih berat daripada bumi kita. Ukurannya mirip dengan Neptunus. Jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Hercules, yang dalam istilah luar angkasa sangatlah dekat. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, menyelesaikan 1 tahun dalam hampir 4 hari. Penemuan ini membuat para ilmuwan memikirkan kembali ide mereka tentang bagaimana planet dan bintang terbentuk. Ada teori-teori baru yang bermunculan, misalnya teori yang disebut ketidakstabilan gravitasi. Teori ini mengatakan bahwa alih-alih kepingan menyatu sedikit demi sedikit, material di cakram runtuh sekaligus dan langsung menciptakan planet. Namun, bahkan dengan teori ini, sulit menjelaskan bagaimana planet seberat itu bisa terbentuk tanpa piringan yang sangat masif. Kita butuh waktu untuk mengungkap kebenarannya. Bukan kali ini saja planet bikin kita ragu akan teori kita. Baru-baru ini, ilmuwan temukan planet Hala. Planet ini mengorbit bintang bernama Baekdu, dan sama seperti sebelumnya, ya seharusnya tidak ada. Jaraknya terlalu dekat dengan bintangnya. Bintang banyak berubah selama masa hidupnya. Biasanya, saat bintang membesar dan bersiap untuk mati, itu disebut tahap raksasa merah. Bintang seperti itu cenderung menghancurkan atau mengusir planet di dekatnya, menciptakan kekacauan besar. Hala berputar mengelilingi raksasa merah, dan seharusnya sudah tertelan atau hancur oleh bintang yang mengembang itu sejak lama. Tapi ia masih bertahan di sana. Meski Baekdu sudah mulai membakar helium dan menyusut ke ukuran yang lebih kecil dari perkiraan, Hala tidak terganggu sedikit pun. Para ilmuwan menyebut Hala sebagai planet terlarang. Penemuan ini menantang pemikiran kita tentang bagaimana planet bertahan hidup di dekat bintang yang menua. Ini memunculkan 2 teori. Satu teori menyebutkan bahwa Baekdu dulunya adalah 2 bintang, Katai Putih dan Raksasa Merah. Hala mengorbit keduanya, dan mereka menyatu sebelum Raksasa Merah itu mengembang sepenuhnya. Ini memungkinkan Hala bertahan karena helium ekstra dari Katai Putih mencegah Raksasa Merah tumbuh terlalu besar. Teori kedua mengatakan bahwa Hala terbentuk dari puing-puing yang tercipta saat kedua bintang itu menyatu. Dalam skenario ini, Hala akan menjadi planet yang sangat muda yang mengorbit bintang yang udah tua. Para astronom berencana untuk terus mempelajari Hala dan mencari lebih banyak planet seperti itu. Hal aneh lainnya, selain saya, disebut LTT 9779b, yang ini juga menakutkan bagi kita karena terlalu berkilau. Planet ini memantulkan 80% cahaya dari bintangnya. Cermin biasa memantulkan 85 hingga hampir 100% cahaya, yang berarti planet misterius ini akan terlihat seperti cermin kasar dengan pantulan seperti aluminium atau perak. Ini adalah planet seukuran Neptunus lainnya, terletak 268 tahun cahaya dari kita dan ditemukan oleh wahana antariksa TESS milik NASA. Ia menyelesaikan rotasi penuh mengelilingi bintangnya hanya dalam 19 jam. Jaraknya sangat dekat dengan bintangnya sehingga sangat panas, mencapai suhu di atas 3.600 derajat Fahrenheit. Biasanya, planet sedekat ini kehilangan atmosfernya dan berubah menjadi batuan gundul. Tapi yang satu ini melanggar aturan lagi. Nah, kali ini kita tahu rahasia kelangsungan hidupnya. Itu karena awan logam planet yang berkilau, yang terbuat dari kaca dan garam titanium. Awan ini menghujani titanium ke permukaannya yang panas. Mereka juga memantulkan banyak cahaya, mencegah planet menjadi terlalu panas dan kehilangan atmosfernya. Ini seperti memiliki perisai cermin. Ukuran planet ini juga melejutkan para ilmuwan. Ukurannya jauh lebih besar dari bumi. Planet lain sedekat ini dengan bintangnya biasanya berupa raksasa gas yang jauh lebih besar atau planet berbatu kecil. Planet ini raksasa gas kecil dan tak disangka ilmuwan ada begitu dekat bintangnya. Inilah planet paling berkilau yang pernah ditemukan, bahkan melampaui Venus. Namun terlepas dari penampilannya yang keren, ini mungkin bukan tempat yang ramah bagi kehidupan karena suhunya yang ekstrim dan hujan logam yang aneh.
Dan pendobrak aturan terakhir kita adalah planet bernama WASP-107b. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa James Webb. Terletak sekitar 208 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Virgo. Ia juga cepat dan menyelesaikan orbit di sekitar bintangnya hanya dalam 6 hari. Ini adalah eksoplanet super Neptunus. Mirip Jupiter dalam beberapa hal, termasuk ukuran dan suhu yang sangat panas. Namun ia jauh lebih ringan, lemah, dan kurang padat. Ini adalah planet berkepadatan terendah yang pernah ditemukan sejauh ini. Penelitian lanjut mengungkap ia juga memiliki ekor. Helium di planet ini meluas melampaui batas transitnya. Planet ini perlahan kehilangan atmosfernya karena radiasi ultraviolet ekstrim dari bintang tersebut. Ini menciptakan ekor seperti komet, sehingga terlihat seperti komet yang berbulu halus. Tapi itu baru permulaan. Kepadatan planet yang rendah atau kelembutannya memungkinkan para astronom mempelajari atmosfernya secara mendetail. Mereka menemukan beberapa hal mengejutkan seperti uap air dan awan yang terbuat dari partikel silikat halus yang seperti pasir berbutir sangat halus. Bintang induk planet ini tidak memancarkan banyak cahaya berenergi tinggi, tapi karena WASP-107b sangat renggang, cahaya menembus jauh ke atmosfernya. Ini menciptakan sulfur dioksida yang berbau seperti korek api. Jadi ini planet lembut yang menghujani pasir dan berbau belerang. Para peneliti berpikir awan pasir di atmosfer terbentuk dengan cara yang mirip dengan awan di bumi. Hanya aja mereka memiliki tetesan pasir, bukan air. Tetesan pasir ini mengembun, jatuh, berubah menjadi uap silikat di lapisan panas di dalam planet, lalu naik lagi untuk membentuk awan sekali lagi. Dan sekali lagi, planet ini tidak mungkin terbentuk di tempatnya yang sekarang. Para astronom mengatakan bahwa ia kemungkinan bergerak lebih dekat ke bintangnya dari orbit asalnya karena tertarik oleh tetangga yang lebih berat. Ia juga mengikuti orbit retrograde, artinya ia mengorbit ke arah yang berlawanan dengan rotasi bintangnya. Semua penemuan ini mengubah cara kita memahami planet dan atmosfernya, memberi kita wawasan baru tentang misteri tata surya kita sendiri. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2b memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2b menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya,
Alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas.
Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat. Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet dan kita sudah tahu ke-8 planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas, termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita, lebih tepatnya di luar Neptunus. Di situ terdapat planet Katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna, serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet. Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet Katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau Bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50% kejadian, planet ini akan terlontar keluar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50% sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu, mereka sedang nyari bintang Katai coklat di tempat jauh atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri. Tapi tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDD SIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50-120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya ilmuwan mengiranya sebagai bintang Katai coklat, tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi Bima Sakti kita berdiameter 100.000 tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4-7 kali lebih besar dari Jupiter. Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata suryanya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya.
Di tepi tata surya kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet Katai, Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabuk Kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet Katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini termasuk eksoplanet, atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Centaurus. Inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus. Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Di situ kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan di situ juga jauh lebih sedikit dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi di situ membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus, berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo. Planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari dengan melawan hukum fisika. Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali, karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat. Tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, meskipun suhu permukaannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, safir, dan ruby. Eksoplanet jauh HATP7b adalah raksasa gas yang jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Cygnus. Planet ini 16 kali lebih besar dari bumi dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa ruby dan safir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip safir dan ruby. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat, lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet.
Planet ini memang nggak bisa dihuni, tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah eksoplanet HD 189733b yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di rasi bintang Vulpecula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi, kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat, hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya, cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya, sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam, atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja, tetes hujan di situ nggak berasal dari air, tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu, tapi eksoplanet adalah semua planet yang ada di luar tata surya kita. Sebagian ada yang melayang-layang bebas atau disebut dengan planet pengembara. Ada yang bergerak mengelilingi pusat galaksinya. Ada juga yang mengorbit 1 atau 2 bintang induk. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan eksoplanet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, para ilmuwan telah menemukan ribuan planet seperti ini. Dan sekarang, kamu juga bisa mengamatinya. Oh iya, ada bocoran nih, beberapa eksoplanet kelihatan cukup aneh. Ada juga eksoplanet lain yang menyerupai bumi dan mungkin bisa mendukung terbentuknya kehidupan. Eksoplanet terdekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b dan jaraknya cuma 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini, para astronom telah mengamati kalau planet ini kemungkinan menyerupai bumi, bahkan lebih dari yang mereka duga sebelumnya. Ukurannya cuma 17% lebih berat dari planet asal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih ringan dari matahari. Proxima Centauri b berada di tengah zona laik huni bintang tersebut. Berarti kemungkinannya ada air berwujud cair dan mungkin di situ ada kehidupan. Rupanya eksoplanet tersebut terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap ke sang bintang, dan di sisi lainnya selalu gelap gulita. Para ilmuwan belum mengetahui keberadaan atmosfer di planet ini. Objek antariksa ini melintas terlalu dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu orbitnya selama 11 hari di bumi. Radiasi dari bintang induk mungkin telah menarik udara planet menjauhnya. Kalau memang begitu, Proxima Centauri b gak akan mungkin memiliki air berwujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16 tahun cahaya dari bumi. Dalam hitungan kosmik, jarak segini bisa dibilang sangat dekat sekali. Eksoplanet ini 5 kali lebih besar dari bumi dan bergerak lebih dekat ke bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di situ cuma berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini termasuk bintang katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dari matahari, Gliese 832c mendapat cahaya dan panas sebanyak planet kita. Tapi masih belum diketahui pasti kemiripan antara Gliese 832c ini dengan bumi. Mungkin planet ini punya atmosfer yang jauh lebih tebal, sehingga menciptakan efek rumah kaca secara besar-besaran. Fenomena ini bisa terjadi saat planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya, bahkan melebihi dari jumlah yang bisa dilepaskan kembali keluar angkasa. Jadi, Gliese 832c ini lebih mirip dengan Venus yang membara dibandingkan dengan bumi yang relatif dingin. Planet mirip bumi lainnya, TOI 700d, berjarak 100 tahun cahaya dari kita, tepatnya di konstelasi Dorado. Planet ini mengorbit bintang katai kecil dan agak dingin, yang kurang lebih 40% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Suhu di permukaannya setengah kali dari suhu bintang kita. Planet terluarnya, yaitu TOI 700d, hampir seukuran bumi. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Suar dari TOI 700 nggak mencapai planet ini, sehingga semakin membuka peluang kalau eksoplanet ini laik huni.
Dengan kata lain, planet tersebut berpotensi mampu membentuk dan mempertahankan kehidupan. Para ilmuwan belum tahu pasti kondisi di permukaannya, tapi salah satu simulasi komputer yang mereka buat menunjukkan kalau planet tersebut diselimuti lautan. Objek antariksa ini punya atmosfer yang sangat padat, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon dioksida. Para astronom mengira atmosfer serupa berada di sekeliling Mars saat planet ini masih muda. Tapi model 3D lain menunjukkan TOI 700d sebagai planet tanpa awan di seluruh permukaannya. Mungkin bumi kita juga akan seperti ini kalau nggak tertutup oleh lautan. Angin di TOI 700d bergerak menjauh dari sisi malamnya, lalu bertemu di area yang langsung menghadap dengan bintang. Ada sebuah eksoplanet yang kelihatannya paling menonjol karena punya warna magenta yang cantik. Kamu bisa menemukannya di konstelasi Virgo. Planet tersebut bernama Gliese 504b. Dan jarak antar planet ini dengan bintang induknya sekitar 9 kali jarak Jupiter ke matahari. Planet ini masih relatif baru dan sinarnya masih panas, sehingga permukaannya kelihatan pink. Cuma berjarak 20 tahun cahaya dari matahari, ada planet pengembara unik yang berkeliaran di galaksi Bima Sakti. Dan meskipun nggak mengorbit bintang manapun, planet ini masih punya medan magnet yang sangat kuat. Besarnya sekitar 4 juta kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Eksoplanet ini juga menghasilkan aurora yang sangat cantik. Saat menemukannya pada tahun 2016, para astronom hampir yakin kalau planet tersebut katai coklat, yang notabene terlalu besar untuk menjadi planet tapi terlalu kecil untuk menjadi bintang. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapat bukti kalau objek luar angkasa ini nggak cukup besar untuk menjadi katai coklat. Meski begitu, planet ini memang paling bongsor di antara teman-temannya. Dibandingkan dengan Jupiter, planet terbesar di tata surya kita, planet katai ini punya diameter 1,2 kali lebih besar dan bobotnya melebihi 12 kali lebih berat. Menurut perkiraan para astronom, medan magnet yang sangat kuat membantu planet ini menghasilkan aurora. Tapi anehnya, proses pembentukannya berlainan dengan aurora di bumi. Mungkin karena satelit dan eksoplanet ini telah membantunya menghasilkan fenomena cantik ini. Setelah menempuh jarak 20.000 tahun cahaya dari bumi, kamu akan berada di dekat katai merah di konstelasi Sagittarius. Bintang ini sangat dingin dan kecil. Beberapa tahun cahaya dari bintang dingin ini juga ada sebuah planet. Planet ini sangat berjauhan dengan bintang induknya, jadi cuma menerima sedikit panas. Suhunya termasuk paling dingin di antara planet lain yang pernah terdeteksi. Suhu permukaan rata-ratanya kurang dari minus 218 derajat Celcius. Itu sebabnya seluruh planet tertutup lapisan es yang tebal. Kalau kamu menginjak permukaannya, kamu tidak akan melihat apapun selain gletser, dataran, dan pegunungan es. Tapi tetap saja, para astronom mengklaim kehidupan mungkin ada jauh di bawah permukaannya yang beku. Semua karena inti planet ini kemungkinan akan menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan sebagian es bagian dalamnya. Dalam hal ini, di planet ini mungkin ada lautan bawah permukaan yang sangat besar, bahkan mungkin dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang aneh. Salah satu planet ekstrasurya tertua yang kita ketahui adalah TSRB 162026b. Umurnya sekitar 12,7 miliar tahun, hampir 3 kali lebih tua dari bumi yang muncul 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa planet Genesis terbentuk hanya sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Planet ini begitu tua dan 2 bintang induknya mampu berevolusi menjadi katai putih dan pulsar yang menghasilkan hampir 100 putaran setiap detik. Pagi hari di planet ini pasti kelihatan sangat cantik. Eksoplanet yang satu ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Nama lainnya adalah Super Saturnus atau Saturnus disuntik steroid. Itu karena J1407b memiliki sistem cincin kolosal. Ukurannya 600 kali lebih besar dari cincin Saturnus kita. Planet unik ini berjarak 434 tahun cahaya dari bumi dan menjadi satu-satunya planet yang kita ketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Kalau planet J1407b ini menggantikan Saturnus di tata surya kita, cincinnya akan terlihat beberapa kali lebih besar dari bulan purnama. Para astronom telah mendeteksi celah di tengah cincin tersebut, dan kemungkinan besar ada satelit ekstrasurya seukuran Mars yang mengorbit planetnya dari dalam celah ini. Kalau tinggal di satelit ini, kamu akan menikmati pemandangan spektakuler setiap kali menatap langit. Eksoplanet WASP-12b bisa melahap cahaya yang datang dari bintangnya dan menjadi salah satu planet tergelap yang kita ketahui. Bagian siangnya menyerap cahaya yang masuk, jadi nggak memantulkannya kembali ke luar angkasa.
planet besar seukuran 2 kali lipat dari Jupiter ini memerangkap lebih dari 94% cahaya yang mencapai atmosfernya. Karena itulah suhunya sangat panas, bisa melesat sampai 2500 derajat Celcius, atau hampir setengah kali suhu permukaan matahari. WASP-12b bergerak sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga hanya perlu waktu 1 hari untuk menyelesaikan satu orbitnya. Sisi malamnya nggak sepanas siang hari, cuma 1200 derajat Celcius. Karena perbedaan suhu ini, uap air dan awan berkumpul di atas permukaannya. Pusaran material dari atmosfer yang sangat panas tumpah ke bintangnya secara berkala. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada eksoplanet yang mungkin menyerupai sebongkah berlian besar. Ukurannya 5 kali lipatnya bumi, tapi kala revolusinya cuma selama 2 jam 10 menit. Objek antariksa ini merupakan pulsar yang berputar dengan kecepatan 10.000 kali setiap menit. Dan sejauh ini kepadatannya paling tinggi di antara planet lain yang kita temukan. Sebagian besarnya terdiri dari karbon super padat, dan menurut para astronom, karbon ini bisa mengkristal. Kalau prediksi mereka benar, maka sebagian dari planet ini berupa berlian. Saat malam hari, WASP-76b diguyur hujan besi, dan saat siang hari, suhunya naik sampai 2400 derajat Celcius, yang mampu menguapkan kebanyakan logam. Eksoplanet ini sedikit lebih kecil dari Jupiter dan sejauh 640 tahun cahaya dari bumi. Kondisi cuaca yang mengerikan di dunia ini disebabkan oleh orbitnya yang gak biasa. Jarak antara WASP-76b dengan bintang induknya 10 kali lebih pendek dari Merkurius ke matahari. Itu sebabnya bintang dan planet besar tersebut terkunci secara pasang surut. Salah satu sisi WASP-76b selalu menghadap ke sang bintang dan sisi lainnya selalu gelap gulita. Eksoplanet berwarna biru cerah ini berjarak 62 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter dan terlihat tenang. Warna birunya mungkin mengingatkanmu pada bumi, tapi penampilannya ini menyembunyikan sifat menakutkan. Rona indahnya dihasilkan dari atom dan partikel silikat yang membentuk atmosfer. Tapi kecepatan angin di situ bisa mencapai 8.700 km per jam, 7 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Dan suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Tapi itu belum seberapa. Di planet aneh ini, terjadi hujan kaca yang arahnya menyamping. Jadi, kalau kamu mau pelesiran keluar angkasa, Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya.
Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya.
Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Kataimerak kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan dua sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka. Bumiku, rumah ternyamanku. Planet ketiga di tata surya kita ini merupakan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Di planet biru ini ada sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, uap air, dan karbon dioksida yang memungkinkan kita bisa bernafas bebas. Troposfer adalah lapisan terendah sekaligus terpadat di atmosfer bumi dan ketebalannya sekitar 8-14 km, dan lapisan ini berfungsi sebagai pengatur cuaca. Agar kehidupan di bumi bisa terbentuk, kita memerlukan troposfer dan kombinasi gas yang sama untuk bernafas. Kalau semua planet di tata surya kita disatukan menjadi mega bumi, manusia nggak akan berevolusi seperti sekarang. Dan rupa bumi akan sangat berlainan. Kalaupun punya lanskap seperti Mars, permukaan tanah kita akan gersang tanpa perairan luas karena perairan seperti ini cuma ada di bumi. Objek pertama yang bikin kita takjub tentu saja Olympus Mons atau gunung terbesar di tata surya. Menjulang setinggi 23.000 meter di atas tanah, kemegahannya melebihi Mount Everest, belum lagi jajaran ngarai Valles Marineris-nya yang telah membuat Grand Canyon di Amerika Serikat kelihatan biasa-biasa aja. Ngarai ini hampir sepanjang 4.000 km dan sedalam lebih dari 6 km. Di atas dataran epiknya, ada banyak area luas yang ukurannya jauh lebih jumbo dari bumi. Planet bongsor ini mungkin akan sebesar Jupiter. Kalau bumi seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Kemungkinan megabumi kita akan sebesar Jupiter dengan cincin Saturnus di sekitarnya. Cincin ini mungkin akan kelihatan seperti bongkahan batu besar yang melayang-layang di udara, tapi sebetulnya ini adalah partikel dan bongkahan batu es. Ukurannya bisa sekecil kerikil atau malah sebesar mobil. Cincin Saturnus ditopang oleh gaya gravitasi unik. Karena banyak batu es yang melayang-layang di angkasa, cahaya matahari jadi sulit masuk sehingga suhu planet ini akan selalu lebih dingin. Belum lagi, satelitnya sangat banyak dan planet mega ini kemungkinan juga punya satelit yang berputar-putar di atas permukaannya sehingga mempengaruhi gelombang pasang. Jupiter terkenal dengan bintik merahnya yang sebesar 2 kali lipatnya bumi. Badai ini telah bergejolak selama ratusan tahun. Penduduk megabumi akan menjauhi area ini meski tergolong sebagai planet. Merkurius kelihatan mirip bulan karena permukaannya dipenuhi kawah bekas gempuran asteroid dan komet selama miliaran tahun. Tapi kebanyakan lanskapnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, tebing, dan lembah. Cekungan kaloris berdiameter sekitar 1.600 km. Dan konon, cekungan ini dihasilkan oleh tabrakan komet. Gurun di bumi umumnya panas dan terdiri dari bukit pasir, tapi bisa juga di situ ada dataran rata dan bukit kecilnya. Gurun terluas di dunia adalah benua Antartika.
Merkurius nggak punya atmosfer yang bisa menahan panas, sehingga suhu di siang hari sangat ngebul dan malam harinya sangat dingin. Gurun di megabumi gabungan ini kemungkinan besar akan mirip seperti Merkurius. Dan hewan yang mendiaminya mungkin akan mirip kalajengking raksasa atau ular gurun. Di siang hari, mereka akan ngumpet dari sinar matahari yang terik, dan saat malam hari, waktunya berburu mangsa. Karena suhu siang harinya sangat panas, penghuni planet ini bisa langsung meleleh kalau berani berkeliaran. Suhu Merkurius masih kalah dengan planet lain, meskipun lokasinya paling dekat dengan matahari. Predikat ini disandang oleh Venus yang memiliki suhu sampai 480 derajat Celcius. Para ilmuwan meyakini permukaan Venus cenderung rata karena suhu ekstrim. Tapi nggak semuanya rata sih, di situ juga ada gunung berapi dan dataran tinggi. Lanskap dan iklim seperti ini bisa kita jumpai di dekat ekuatornya karena suhunya selalu panas. Manusia nggak bisa mendiami permukaannya tanpa bantuan kubah khusus untuk bertahan hidup. Tapi karena ukuran megaplanet ini sangat besar, kita bisa milih daerah mana aja yang perlu ditempati. Sebagian kawasan mungkin akan punya atmosfer yang pas untuk bernafas, tapi sebagian lainnya nggak punya keistimewaan ini. Iklim di daerah kutub kemungkinan besar akan mirip seperti di Pluto, meskipun si Pluto bukan termasuk planet. Pada tahun 2006 silam, Pluto dinyatakan sebagai planet katai, bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan. Kita nggak tahu banyak soal planet mini ini, tapi di dalamnya ada sekitar 70% batu dan 30% es. Para ilmuwan meyakini sebagian permukaannya diselimuti nitrogen beku, metana padat, dan karbon dioksida. Karena ukurannya sangat bongsor, gaya gravitasi megaplanet ini juga cukup kuat. Gravitasi Jupiter bisa bikin bobotmu 2 kali lebih berat. Manusia kemungkinan besar akan sangat tinggi dan sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan ukuran planetnya. Lautan di megabumi ini juga sangat luas, sehingga lautan kita akan kelihatan seperti danau kecil. Dalam sehari, manusia memerlukan waktu selama 24 jam. Dan tubuh kita sudah terbiasa dengan durasi ini, tapi kalau selisih waktunya nggak terlalu lama, efeknya juga nggak akan kentara. Kita nggak akan bisa hidup di planet lain tanpa mengenakan pakaian yang sesuai. Tanpanya, kita cuma bisa bertahan selama beberapa detik di Jupiter, Neptunus, dan Saturnus. Kalau di Mars, kita cuma bisa bertahan selama kita masih kuat menahan nafas. Atmosfer di situ relatif tipis dan gaya gravitasinya mirip seperti bumi. Tapi tubuhmu bisa membeku. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sangat dingin. Di kutubnya juga ada lapisan es berselimut karbon dioksida. Di Merkurius juga gitu. Kita cuma bisa bertahan hidup selama kita masih kuat menahan nafas, plus berada di area yang pas dengan posisi matahari. Peradaban kuno di megaplanet ini nggak akan beragam seperti di bumi karena permukaan dan kondisinya sangat ekstrim sehingga nggak memungkinkan untuk mengembangkan penemuan dan perdagangan. Tapi saat manusia bisa ngembangin teknologi khusus di suatu kawasan, peradaban lain akan bermunculan. Evolusi sejumlah hewan juga berlangsung secara unik dan spesifik. Tapi sebagiannya nggak bisa berevolusi karena bertubuh jumbo, terisolasi, dan menempati puncak rantai makanan. Jadi, megabumi ini kemungkinan juga punya dinosaurus kuno. Malahan ukurannya jauh lebih besar dari para dino yang pernah berkeliaran di bumi. Penampilan fisik manusia kemungkinan besar akan sangat berlainan. Sebagian di antaranya juga menempati berbagai penjuru planet. Karena terisolasi, manusia berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungannya. Selama berabad-abad, kemajuan teknologi akan menyebarkan budaya lain ke lingkungan sekitar, sehingga kita akan lebih saling terbuka. Neanderthal dan Homo sapiens pernah hidup berdampingan dan dianggap sebagai dua spesies manusia. Neanderthal terbilang cerdas, mereka bisa memanfaatkan perkakas untuk berburu dan menggambar. Homo sapiens bisa bertahan hidup dan berpindah-pindah untuk nyari tempat tinggal baru. Megabumi mungkin akan dihuni oleh dua spesies dominan, sementara spesies minoritas lainnya menempati kawasan khusus. Mereka akan lebih besar, lebih tangguh, dan lebih gesit dari kita. Spesies yang hidup di dekat pohon akan punya alat gerak yang lebih panjang untuk berayun di dahan pohon. Spesies yang hidup di sabana mungkin akan berjalan super cepat dan berkaki panjang. Negara dan kota-kota di situ akan jauh lebih besar, malahan luas satu negaranya bisa saja sebesar bumi kita. Populasi penghuni bisa mencapai puluhan miliar dan mereka juga bisa nyiptain teknologi transportasi khusus untuk melakukan perjalanan antar benua. Kalau cuma mengandalkan pesawat biasa, waktu tempuhnya bisa sampai berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Di darat, kereta api super cepat melaju kencang. Di udara, si burung besi bisa mengangkasa sampai sengeput roket.
Untuk melakukan perjalanan laut, mereka perlu kapal yang tahan banting. Bagi sebagian orang, pelayaran melalui Samudra Atlantik aja udah sangat mengerikan, apalagi kalau harus berlayar melewati perairan yang ukurannya 8 kali lebih besar dari seluruh perairan di bumi. Berarti ukuran kapalnya juga harus lebih besar kan? Akan ada sejumlah area yang harus dihindari seperti bintik merah dan badai abadinya. Tapi, industri pariwisata mungkin akan memberi ruang bagi siapapun yang mau melihat.